Semuanya? Oke, sehat semua ya Senin hari ini. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, seperti biasa pagi hari di awal minggu ini tanggal 10 ya, 10 Januari 2022 kita kembali menganalisa pergerakan harga dan itu juga mereview kemarin seperti apa hasil dari data tenaga kerja Amerika Serikat untuk melihat potensi pergerakan harga ke depan. Di Jumat kemarin, teman-teman, setelah kita lihat data mix ya, hasilnya mix, untuk non-farm payroll negatif kemarin, namun tingkat pengangguran itu jauh berkurang ya. Sebelumnya diprediksi hanya penurunannya mencapai 4,1%, ternyata untuk rilisnya di 3,9%, itu angka yang positif untuk dolar. Makanya kemarin pergerakan harga cukup volatil ya. Pasar pun pasti bingung karena non-farm payroll jelek, tapi tenaga kerja penganggurannya berkurang. Dan untuk range kemarin kita lihat tidak terlalu besar ya. Sempat turun harga sampai ke 1784 ya kalau saya nggak salah. Kemudian naik lagi ke 1790 sekian ya. Ada sekitar 14 poinan untuk pergerakan harga kemarin. Namun ditutup tetap di bawah angka psikologis, di bawah 1.800, di mana kemarin tutupnya di 1.795 ya, antara itu ya, 95. Dan untuk pengaruh dari data Jumat kemarin, teman-teman, saya lihat itu hanya sementara, artinya cuma di hari Jumat itu aja dampaknya, tidak berlanjut sampai ke hari ini kalau saya lihat, karena data yang mix tersebut tidak memberikan potensi penguatan untuk The Fed itu menaikkan suku bunga. Kalau saya seperti itu, artinya mungkin tadi Pak Cari sempat singgung bahwa suku bunga akan dinaikkan lebih cepat. Saya juga sepakat, tapi saya agak ragu kalau di Januari. Kemungkinan di pertemuan The Fed selanjutnya baru suku bunga dinaikkan. Gitu ya. Jadi artinya data kemarin tidak mempengaruhi fundamental untuk menaikkan suku bunga lebih cepat. Gitu ya. Dan untuk minggu ini coba kita lihat teman-teman datanya di kalender ekonomi. Untuk hari Senin ini nyaris tidak ada berita penting ya yang dirilis di pasar. So, untuk hari Senin kita coba skip dulu, dan besok ini ada data dari Australia Dollar terkait dengan penjualan retail di bulan November. Kalau kita lihat ini forecast-nya lebih rendah daripada data sebelumnya, 4,9%. Dan diprediksi hanya 4%. So kita lihat ini untuk teman-teman yang tertarik untuk trading Australia Dollar, besok jam 7.30 atau jam setengah 8 pagi, teman-teman perhatikan data ini. Kemudian di sore hari ini ada pidato dari gubernurnya Euro Central Bank ya di jam 17.20. Nah ini pasti dampaknya kepada euro. So besok, di malam hari ini juga ada testimoni dari Ketua Powell ya, Ketua Dewan Gubernur The Fed. Powell akan pidato atau memberikan testimoninya jam 22. Nah, rasanya untuk testimoni tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap pergerakan harga. Jadi besok ada 3 data yang penting. Pertama, penjualan retail di Australia Dollar di pagi hari sesi Asia. Kemudian sore hari ada pidato dari gubernurnya Euro Central Bank di jam 17.20. Dan di malam harinya ini ada testimoni dari Powell. Nah, teman-teman perhatikan untuk data besok. Kemudian di hari Rabu, ini juga kalau kita lihat dari pagi sampai siang ya, pagi sampai sore hari tidak ada data yang terlalu signifikan. Hanya malam hari di sesi Amerika Serikat ada data indeks harga konsumen inti untuk per bulan dan per tahun. Nah ini juga teman-teman harus perhatikan datanya, terutama untuk teman-teman yang trading yang berhadapan dengan dolar. Data hari Rabu ini cukup berdampak besar ya terhadap pergerakan harga dolar. So kalau kita lihat forecast dan data sebelumnya ini masih diprediksi sama, di mana indeks harga konsumen untuk bulan Desember ini masih di 0,5%, diprediksi juga tetap sama. Dan untuk per tahun antar bulan Desember kalau kita lihat ini ada peningkatan ya untuk indeks harga konsumennya. Sebelumnya 4,9%, diprediksi ada peningkatan menjadi 5,4%. Nah ini data untuk hari Rabu. Kemudian di jam setengah 11 malam ini ada inventory minyak mentah. Nah, untuk teman-teman yang trading minyak juga diperhatikan hari Rabu ada datanya terkait dengan persediaan minyak mentah dunia. Kemudian di hari Kamis, ya ini masih tergolong data medium semua ya. Medium hanya di jam Amerika Serikat ini ada klaim pengangguran awal
di jam setengah 9 malam. Ini juga pengaruhnya kalau saya lihat masih medium impact karena setiap minggu data ini dirilis ya, dan pengaruhnya tidak terlalu signifikan. So hari Kamis mungkin kita bisa skip untuk data, tidak ada data yang terlalu signifikan. Dan di hari Jumat, di hari terakhir minggu ini, kalau kita lihat ini ada beberapa data juga. Dari siang hari ada PDB, produk domestik bruto untuk Inggris ya. Dan teman-teman yang trading sterling mungkin minggu ini datanya hanya di hari Jumat, harus diperhatikan data terkait dengan produk domestik brutonya di kawasan Inggris ya. Kalau kita lihat ini data sebelumnya 0,1%, untuk forecast-nya belum ada. Nah, kemudian juga ada produksi manufaktur juga, kalau kita lihat ini ada peningkatan ya, prediksinya sebelumnya 0%, diprediksi ada peningkatan menjadi 0,2%. Nah, data ini di hari Jumat akan dirilis jam 2 siang. Ada banyak lagi data ya terkait dengan data ekonomi dari Inggris ya, teman-teman yang trading sterling tolong diperhatikan data tersebut di jam 2 siang untuk hari Jumat besok. Kemudian di malam hari ini juga penting ya, data terkait dengan penjualan retail di Amerika Serikat akan dirilis jam setengah 9 malam atau 20.30. Kemudian ada harga ekspor, kemudian penjualan retail. Ini datanya akan dirilis jam setengah 9, sekaligus juga nanti ada pidato dari Gubernur Euro Central Bank juga, Lagarde, jam setengah 9. Yang hari Jumat banyak data nih. Dari sterling, kemudian dari euro, kemudian juga dari Amerika Serikat. Lebihnya nggak ada lagi ya. Ya. Jadi itu ya teman-teman untuk kalender ekonomi. Saya lihat memang ada beberapa data penting yang harus diperhatikan. Namun biasanya memang setelah data ketenaga kerjaan minggu kemarin, minggu selanjutnya itu tidak akan terlalu signifikan untuk data-data dan juga pergerakan harga. Tapi tetap harus teman-teman pantau ya, terutama tadi yang teman-teman trading sterling, euro, kemudian juga dolar. Itu diperhatikan data-datanya untuk minggu ini. Oke, itu untuk kalender ekonomi minggu ini, teman-teman. Kita langsung masuk ke teknikal untuk melihat pergerakan harga. Kita mulai dulu dari dolar ya. Oke. Ya, Jumat kemarin setelah data non-farm payroll yang cukup jelek ya, kita lihat dolar kembali tertekan sampai ke level 95.7 ya. Nah, di mana ini level support ya, dan kalau kita lihat sekarang pergerakan harga tertahan di level ini dan masih bermain di level 95.8 untuk saat ini. Untuk pergerakan indeks dolar, saya lihat teman-teman data kemarin itu tidak terlalu berpengaruh jangka panjang. Artinya secara tren untuk indeks dolar ini masih dalam uptrend, masih dalam tren kenaikan. Hanya saja data kemarin itu membuat pergerakan harga koreksi. So kalau kita lihat gelombang terendah sebelumnya ini ada di level 95.5 ya. Dan penurunan kemarin itu tidak sampai ke level tersebut ya. Artinya untuk tren pun ini belum ada signal untuk perubahan ya. Yang artinya selagi pergerakan harga masih di atas level 95.5 ini maka pergerakan indeks dolar masih terhitung koreksi ya, dan ada potensi untuk lanjut naik ya. Untuk hari ini teman-teman, data dari Amerika Serikat tidak terlalu banyak dan juga data dari negara lain tidak terlalu banyak. Artinya pergerakan harga kalau secara teknikal saya lihat sih tidak akan terlalu besar range-nya. Untuk indeks dolar kemungkinan pun walau naik ini hanya terbatas sampai ke level resisten terdekat di 96 ya. 96 ini adalah resisten terdekatnya, dan jika pun turun kalau saya lihat range-nya masih tertahan di atas level 95.5. Jadi range untuk indeks dolar hari ini saya lihat 96 jadi resisten dan 95.5 jadi support harga. Kemungkinan harga baru bergerak signifikan di besok hari atau di hari Rabu untuk indeks dolar. Itu ya untuk gambaran indeks dolar secara tren masih naik. Range untuk hari ini di 95.5 support dan di 96 untuk resisten. Itu untuk gambaran dari dolar ya teman-teman. Kita langsung masuk ke forex. Untuk menganalisa pair yang pertama adalah euro ya. Oke. Euro setelah data Amerika dirilis ya, teman-teman bisa lihat pergerakannya cukup positif. Sempat naik sampai ke level resisten yang kemarin kita tandai ya. Bahkan lebih tinggi lagi di level 1.1360-an. Ini adalah harga tertinggi kemarin. Dan kalau kita lihat ini range dari indeks dolar masih dalam range yang kita tandai kemarin. Di mana untuk level resisten ya,
level resisten yang cukup penting kalau saya lihat ada di level 1.80-an ya. Ini adalah resistennya, resisten selanjutnya untuk euro, dan kemungkinan besar ini akan menjadi target kenaikan selanjutnya mungkin hari ini atau paling lama besok ya untuk mencapai level resisten ini, karena jelas dari candlestick sebelumnya ini bayarnya cukup dominan ketika rilis non-farm payroll kemarin. Artinya ada potensi untuk euro ini teman-teman masih melanjutkan kenaikan. So kalau teman-teman tertarik untuk trading pada pair euro ini, teman-teman tunggu pergerakan harga koreksi. Ya, paling tidak kita lihat untuk support terdekatnya mungkin di area flag ini di level 1.1320. Ini udah jadi pilihan untuk teman-teman bisa ambil posisi buy. Oke. Level 1.1320 adalah level support terdekat, dan mungkin kalau teman-teman tertarik untuk ambil posisi buy, teman-teman bisa set di level ini. Targetnya maksimal sampai ke level resisten di 1.1380-an. Itu ya. Dan kalau kita lihat untuk support yang cukup signifikan, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini ada beberapa support, 1, 2, 3. Support yang cukup signifikan di sini di level 1.1270. Ya, ini masih jadi tahanan ya untuk euro sampai saat ini. Dan jika teman-teman ngerasa pengen dapat harga yang terbaik, menurut saya di level inilah harga terbaik. Kalau dapat ya, level 1.1270-an adalah level terbaik untuk ambil posisi buy. Kalau saya pribadi sih belum melihat pergerakan harga euro bisa koreksi sampai ke level tersebut, karena secara fundamental ini belum ada data yang mempengaruhi pergerakan euro untuk turun. Nah, untuk posisi buy tadi sudah kita set ya di level-level support, dan teman-teman kalau mau ambil posisi sell, saran saya tunggu di atas. Jangan ngelawan tren ya. Jadi kalau teman-teman mau ambil posisi sell, saran saya ambil sell di level 1.1380-an. Ini adalah level sell terbaik. Untuk stop loss, teman-teman bisa atur 20 pip di atasnya atau di level 1.1400, ini jadi area stop loss untuk posisi sell. Stop loss-nya harus di atas harga tertinggi, ya 20 pip paling tidak dari open posisi. Gitu ya. Karena jika euro ini berhasil breakout dari level resisten, maka target kenaikan selanjutnya ada di level 1.1430-an. Lebih tinggi. Gitu ya teman-teman ya. Untuk euro ada pertanyaan? Ada yang trading euro nggak? Nggak ada? Oke. Ada pertanyaan yang cukup jelas ya. Buy-nya di level-level support udah kita tandain, dan sell teman-teman cari di level resisten. Oke, lanjut kita analisa untuk sterling. Oke, sterling masih uptrend ya. Sesuai yang kita bahas kemarin di hari Jumat, pergerakan sterling ini masih dalam tren kenaikan ya. Sudah berubah sebelumnya, kalau kita lihat memang trennya turun di tahun 2021 kemarin, bahkan mencapai level terendahnya di level 1.3170. Namun setelah level ini disentuh beberapa kali dan tidak berhasil di breakout, maka ada 4 kali, bahkan 1, 2, 3, 4 ya pergerakan harga naik ya. Artinya harga terendah kemarin itu adalah titik terendah untuk sterling di tahun kemarin. Dan sekarang pergerakan harga mencapai level 1.3580 ya. Kalau kita tandai kemarin, level resisten ada di kisaran 1.36. 1.36 ini 3600 merupakan harga tertingginya pada tanggal 8 November 2021. So, untuk hari ini teman-teman, strateginya memang secara tren sterling ini masih dalam uptrend ya. Namun pergerakan harga sekarang lebih cenderung tertahan di resisten. So, kalau teman-teman mau sell, mungkin level sekarang adalah level terbaik untuk sell di bawah level 1.36. 1.3600 teman-teman bisa ambil posisi sell. Stop loss-nya ini harus di atas level 1.36. Artinya kalau teman-teman melihat sekarang ini pergerakan harga berada di resisten dan mau ngambil peluang koreksinya, ingat ya, peluang koreksi teman-teman silakan ambil sell, tapi stop loss-nya atur maksimal di level 1.3630. Itu stop loss maksimal untuk posisi sell di level resisten sekarang. Ya. Kalau teman-teman mau ngikutin tren
tren harga, tren kan lagi naik nih, artinya kita idealnya ambil posisi buy. Nah, posisi buy yang ideal ya teman-teman, saran saya tunggu di level 1.3500. 1.3500 ini merupakan level support terdekat nih. 2 kali dicoba. Pertama di tadi ya, pagi tadi sempat, dan kemudian di hari Jumat tanggal 5 Januari ya, tanggal 5 Januari juga pernah ke level tersebut. Artinya level 1.3500 adalah level support yang terdekat. Kalau teman-teman mau buy, tunggu koreksi di situ, jangan buy sekarang. Nah, skenario-nya pertama tunggu harga koreksi untuk ambil posisi buy, atau tunggu pergerakan breakout dari level 36 baru teman-teman set untuk ambil posisi buy. Gitu ya. Sekarang pergerakan harga di resisten, maka idealnya posisi sell. Tapi karena ini ngelawan tren ya, artinya target profitnya jangan terlalu besar ya. Mungkin 30-50 pip udah cukup. Dan stop loss harus tetap dipasang. Maksimal di level 1.3630. Gitu ya untuk sterling, cukup jelas teman-teman? Jelas ya, ada yang trading sterling nggak? Ada pertanyaan? Cukup jelas ya, baik. Bu Vera, trading sterling, ambil posisi apa? Sell di level sekarang? Ya. Oke, harga tinggi sekarang ya, nggak apa-apa, tapi tetap harus dibatasin ya, karena sekali lagi itu melawan tren, dan stop loss-nya mesti ketat. Oke, mungkin teman-teman ada request untuk forex? Untuk forex mungkin ada request, mau analisa pair apa? Australia USD. Oke, kalau untuk Australia, kalau saya lihat ya, pergerakan harga secara tren ini masih uptrend. Gelombangnya pun makin meninggi kalau saya lihat ya. Dan akibat pelemahan dolar saat ini atau koreksi dolar, ini ada potensi untuk Australia dolar kembali naik kalau saya lihat ya. Range untuk hari ini support di level 0.7130-an, ini harga terendah di hari Jumat, ini untuk supportnya. Dan untuk resisten ini ada di level 0.7220. 0.7220 adalah resisten terdekat dan mungkin akan menjadi target kenaikan dari Australia dollar untuk 1-2 hari ke depan. Karena besok juga ada data terkait dengan penjualan retailnya jam 7:30. Nah, tolong itu diperhatikan karena data itu akan mempengaruhi pergerakan. Datanya bagus, artinya pergerakan akan lanjut naik, secara tren juga naik ya. Namun kalau data besok jelek, ada potensi untuk Australia dollar ini kembali turun. Nah, namun untuk range hari ini bisa diambil sekali lagi di level 0.7220 untuk resisten atau jadi target kenaikannya, dan untuk support adalah harga terendah kemarin di 0.7130, ada sekitar 90 pip range hari ini. Gitu Bu Vera ya. Yang lain teman-teman ada request untuk analisa? Kalian USD Kanada. Sorry Pak. 0.709 ya. Oke, bisa sih Pak. Oke, di area ini ya. Tapi menurut saya cukup jauh Pak. Ini posisi buy ya? Buy atau sell? Buy dong pasti ya. Buy, oke. Kalau untuk stop loss posisi buy, saran saya sih di 0.7110 Pak. 0.709 terlalu jauh, naikin aja stop loss-nya di bawah harga terendah ini, jangan di sini. Jadi di 0.7110 atur di situ untuk stop loss posisi buy. Kalau posisi buy Pak itu diatur di level 0.7130-an. 0.7130 atau 40. Ya, atur di sini untuk posisi buy di dekat level support. Stop loss-nya di level tadi saya sebutkan di 0.7110. Gitu ya. Ya. Kalau dari harga sekarang kita pakai buy limit artinya ya, 50 pip. 50 pip dari harga sekarang untuk buy limit posisi buy. Tunggu koreksi dulu. Gitu ya, Pak Hikman ya. Oke, Pak Dian Australia.
Apa Kanada ya? Oke. Kanada turun ya, karena data Amerika Serikat kemarin rasanya semua forex itu positif semua terhadap mata uangnya, karena dolarnya memang melemah, kemarin negatif. Jadi untuk Kanada sempat turun kemarin. Nah, sekarang pergerakan harga ini berada mendekati level support. Support terdekatnya ada di level 1.2600. Itu level support tadi ya, level ini. 1263 bisa. Jadi ini kan support yang paling dekat ada di level ini ya, kisaran level tersebut di 1.2620 sampai 1.2600 ya. Jadi kalau mau ambil posisi buy di level-level ini 1.2630 masih bisa, tapi stop loss harus atur di bawah level ini. Artinya di 1.2590 ya harus di bawah level ini ya, level 1.2600 untuk stop loss-nya. 20 pip bisa, kalau 20 pip artinya di 1.2580. Itu udah maksimal stop loss untuk posisi buy. Sekarang pergerakan harga memang di support, ideal posisi buy. Untuk take profit mungkin minim dulu ya, level 1.2680 sampai 1.2690 adalah take profit ya, untuk posisi buy. Artinya ada sekitar 50 sampai 60 pip target kenaikan. Itu Pak Dian ya. Ya. Yang lain ada request untuk forex? Apa? Oh iya ya. Oke. Ya, yen masih dalam tren kenaikan ya, walaupun kemarin data Amerika Serikat cukup negatif ya. Tapi untuk yen sendiri ini tidak terlalu jauh turunnya. Karena memang secara tren untuk yen ini masih dalam uptrend. Itu Pak Iqbal untuk skenario trading pada yen ya, kalau saya lihat kita bisa ambil posisi buy ya. Posisi buy yang ideal kalau kita lihat support terdekatnya ini ada di level 115.50 ya, ini level supportnya. Jadi ini adalah posisi buy terbaik. Untuk target kita bisa pasang di harga tertinggi sebelumnya atau di level 11600 sampai dengan 11680. Kalau saya lihat untuk yen ini masih berpotensi untuk naik untuk jangka panjangnya ya, sampai ke level 116.80 di target kenaikan untuk yen. So untuk sekarang harga sudah berada di dekat level support. Posisi buy akan lebih ideal untuk yen. Stop loss-nya bisa diatur maksimal di level 11500, maksimal di level itu. Kalau kita mau 115 berapa? Kejauhan. 114 kejauhan. Jadi 115 aja, 115 ini udah jadi area stop loss untuk posisi buy. Sebenarnya di sini ya. Target untuk jangka panjang di 11680. Oke ya, itu untuk forex ya. Kita langsung lanjut untuk analisa minyak mentah. Ya. Kemarin sempat bermain di hari Jumat ya, bermain di level 79 dan sekarang pergerakan harga minyak bermain di level 79. Secara tren teman-teman bisa lihat bahwa pergerakan harga masih konsisten untuk naik. Resisten kemarin di level 7902 ini berhasil di breakout, maka untuk minyak ini ada potensi melanjutkan kenaikan sampai level 82. Kalau saya lihat secara teknikal seperti itu ya. Di sini adalah target kenaikan selanjutnya di level 8190 sampai dengan 82. So teman-teman yang tertarik untuk trading minyak mungkin bisa ambil posisi buy ya untuk saat ini. Ambil posisi buy, targetnya teman-teman bisa atur maksimal sampai level 82. 82 dulu, jangan sampai lebih. Karena 82 merupakan resisten yang cukup signifikan. Ya. Jadi teman-teman tinggal tunggu pergerakan harga koreksi, bisa di 79 atau 78 something ya, di atas 78 bisa diambil posisi buy, targetnya 82 maksimal. Maksimal 82 ya. Dan untuk sell, saya belum rekomendasi teman-teman sell di level sekarang, mungkin level 82 adalah level terbaik untuk teman-teman sell di area resisten. Gitu ya, karena kalau saya lihat ini secara tren pergerakan harga masih akan menuju ke resisten.
tadi ada info dari Pak Charlie bahwa ada pengurangan produksi minyak dari OPEC Plus ya, dan mungkin akan Februari. Nah itu efeknya juga akan negatif terhadap harga minyak ya. Karena untuk menyeimbangkan harga, supply dan demand memang harus dipotong, harus dipangkas persediaan minyak. Ya, artinya pergerakan harga mungkin ada koreksi di bulan-bulan Februari nanti. Oke, untuk minyak ada pertanyaan, teman-teman? Cukup jelas ya? Kita lanjut ke... Ada yang trading minyak nggak? Ada? Ambil posisi apa? Siapa yang ambil posisi yang ambil minyak? Oh, nasabah. Buy atau sell? Sell. Di level berapa? 76. Oh, di bawah. Oke. Nyangkut ya ceritanya. Ya mudah-mudahan nanti sempat turun ya, paling nggak nunggu sampai Februari. Karena Februari baru ada pemotongan kan. Ya mudah-mudahan tidak secepat itu ya. Artinya mudah-mudahan level 82 ini jadi tahan yang kuat ya, biar pergerakan harga kembali terkoreksi. Kalau saya lihat dari harga sekarang 76 masih dalam range yang kecil ya, masih bisa lah mencapai level itu. Bahkan untuk support yang signifikan itu di 74 kalau saya lihat. Artinya 76 masih bisa. Ya. Oke teman-teman, untuk minyak kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan, langsung ke pair yang terakhir, kita analisa ke gold ya. Oke, Pak Erwin gimana posisinya, masih nahan? Masih ditahan ya? Kemarin nggak bergeming, sempat turun ya? Oke, kemarin setelah data dirilis, pergerakan harga cukup volatil ya, mencapai level terendahnya di 1783 kemarin, di mana level tersebut ya masih juga tergolong level-level support ya, level-level ini, karena patokannya di tanggal 21 Desember level 84 ini sempat menjadi support, dan kemarin kembali turun ke level tersebut, namun tutupnya masih di atas level 84 ya, sehingga pergerakan harga naik lagi sampai ke level 95-an ya kemarin ya, 95. Nah kemudian kalau kita lihat dari resisten, memang level 1797 ini merupakan level resisten. Sebelumnya adalah support harga, di breakout, artinya di sini menjadi tahanan atas. Sampai saat ini pun level 1797 ini masih jadi tahanan. So kalau saya lihat range untuk pergerakan harga emas hari ini masih seperti hari Jumat kemarin, di mana supportnya masih di 1783. Ya, 1783 ini masih jadi area support. Dan untuk resisten ada di level 1797. Untuk pergerakan harga emas selanjutnya, ya untuk harga naik itu harus lewat dulu 1797. Lewatin dulu nih. Resisten ini dilewatin. Kalau pergerakan harga masih tertahan di bawah level 1797, maka chance-nya untuk turun itu cukup besar. Ya, jadi bisa balik lagi ke level 1783, bahkan lebih rendah dari level tersebut, bisa ke 1770-an. Ya, kalau level 1783 di breakout ya, syaratnya di breakout. Kalau pengamatan kita kemarin, ini level 1783 nggak di breakout, cuma di di retest aja, kemudian pergerakan harga naik lagi. Kalau ada candlestick merah yang tutup di bawah level 1783, ada potensi pergerakan lanjut turun ke 1770. Jadi kuncinya di sini, level kuncinya ada di 1783 dan 1797 untuk pergerakan harga emas selanjutnya. Dan jika level 1797 berhasil dilewati, maka untuk kenaikan selanjutnya itu ada di level 1806 untuk resisten selanjutnya ya. Pelan-pelan nih kayaknya naiknya. Mudah-mudahan sih sesuai dengan tahun-tahun sebelum kemarin-kemarin ya, di mana Januari menjadi kenaikan tertinggi. Namun yang namanya pasar itu volatil ya, ada fluktuasi harga. Ya kalau turun itu wajar. Asal saja pergerakannya tidak melebihi dari level-level kuncinya. Itu untuk pergerakan harga lanjut naik, kalau saya lihat level kuncinya masih di 1761. 1761 itu adalah level kunci untuk menahan tren kenaikan harga emas. Lagi pergerakan masih di atas level ini, chance-nya untuk
naik ke level 18.30 lagi, bahkan sampai ke 18.70 untuk bulan ini. Itu ya teman-teman ya. Jadi untuk rilis hari ini kita lihat 17.83 support, 17.97 resisten, pergerakan selanjutnya level mana yang di breakout. Gitu ya simpulannya. Kalau teman-teman mau buy, cari dekat-dekat level support di dekat-dekat 17.83, bisa buy atau sell di dekat-dekat level resisten di 17.97. Stop loss-nya teman-teman tinggal atur aja, maksimal 5 poin dari level support. Untuk posisi buy dan 5 poin maksimal untuk sell di atas level resisten. Oke, untuk gold ada pertanyaan teman-teman? 18.02. 06 Pak. 06 target kenaikan selanjutnya jika pergerakan harga kembali lagi ke level psikologis, di atas level psikologis. Udah tembus ke 18.00 ya, next pergerakannya ke 18.06. Ya, kalau dari sekarang ada sekitar berapa poin lagi nih? 7 nambah 13-14 poin lagi kenaikan sampai ke level itu. Ya, targetnya 18.06 jika 17.97 berhasil dilewati, jika ya. Sekarang patokan kita masih di support dan resisten terdekat dulu ya. Karena memang hari ini data fundamental tidak terlalu banyak, artinya pergerakan harga saya pikir range-nya masih bisa kita pakai dalam range yang sempit tadi. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan untuk gold? Gelap banget ya. Udah hujan di sana ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya sapa dulu untuk teman-teman yang udah hadir dari Zoom. Selamat pagi, Pak Wawan, Oma Trisnawati, Pak Herman, Pak Esu ya, dan teman-teman yang udah bergabung. Silakan jika ada pertanyaan dibuka mic-nya atau diketik di kolom chat. Belum ada? Baik ya, nggak ada pertanyaan lagi teman-teman ya. So, kalau tidak ada pertanyaan, untuk analisa pagi hari ini saya akhiri teman-teman. Silakan share analisa kita ke calon nasabah atau nasabahnya agar jadi referensi mereka untuk trading. Pesan dari saya, tradinglah dengan bijak, gunakan manajemen risiko setiap masuk pasar ya. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Terima kasih atas perhatiannya semua. Thank you.